Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولعلمائنا خصوصا إلى مصنف كتاب سلام التوفيق العلامة الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد هاشم بعلوي وأصولهم وفراحهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومريده ومحبهم وجمعيتهم رضي الله عنهم شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu hadirin jamaah pengajian kitab Sulamut Taufik. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wa ni'mat wa sa'ada wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, tasik halaman 21 bahas tentang arkanus shalah, pira-pira rukune salat. Lah wingi kula nggada PR dumateng panjenengan tentang niat, nggih, dereng mantun Senin wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku asyara iku sab'a asyara ana 17. Al awwalu utawi kang pertama utawi kang awal iku an-niyatu niat bil qalbi kelawan ati lil fi'li wa yu'ayinu datasyabibi dan seterusnya. Para hadirin ingkang minulya, jadi kula nerusaken tentang penjelasan syarat rukun salat yang pertama adalah niat. Nah, amaliyah kita dari Nahdlatul Ulama utawa mazhab Syafi'i itu terbiasa dengan mengucapkan niat, nggih, melafadzkan niat. Jenengan misale saderenge takbir ihram iku ati nggih maca, lesan nguwatno ati. Jadi lesan yang mengucapkan niat itu hatinya tetap niat, ngoten. Karena lesan yang niat itu tidak bisa menggantikan niat di dalam hati. Nggih, panjenengan ngucapno niat tetap ati ngucapno, cuma diperkuat dengan lesan. Niku artinya talaffudun niyah, melafadzkan niat.
Lah jenengan ada pendapat yang mengatakan bahwa talaffuzun niyah utawa melafatkan niat itu tidak ada tuntunan atau bid'ah, maka ini saya jelaskan biar kita tidak ragu-ragu di dalam melakukan ibadah sholat. Sebab nyuwun sewu para hadirin, kathah tiyang ingkang menerapkan niat muka taronan bit takbir berbarengan dengan takbir itu kesulitan. Ibu-ibu coba niat dibarengno takbir, ngangkat tangan sampai maca Allahu Akbar dibarengno, angel. Nah, angel inilah akhirnya banyak orang yang terjadi was-was dalam dirinya, terjadi keraguan-raguan di dalam dirinya. Iki wis tepak pogak ya niatku, ngoten. Lah dari kasus seperti inilah kemudian para imam fikih, terutama imam mazhab, ya, a'immatul arba'ah, a'immatul mazhab, itu berbeda pendapat tentang hukum melafatkan niat. Berbeda pendapat. Tetapi dari 4 mazhab itu tidak satu pun yang mengatakan bid'ah mungkaroh atau bid'ah sayyi'ah. Tidak ada. Jadi hukum melafatkan niat tapi ojo banter-banter, Bu. Ya, usolli fardhul maghribi, pinggire ya gak jantungan sampean. Ya. Jadi pelan didengarkan oleh telinga kita sendiri itu boleh untuk memperkuat hati kita di dalam mengucapkan niat ketika mau sholat. Ini penting sangat. Sebab saat ini sekarang banyak, kalau kita mendengarkan medsos atau YouTube, banyak ustadz-ustadz yang membid'ahkan, bahkan mengatakan bid'ah mungkaroh, bid'ah yang mungkar terhadap orang yang melafadzkan niat. Ini perlu dijelaskan agar kita tidak salah faham. Nah, tentang hukum melafadzkan niat itu berbeda-beda para ulama. Ini termasuk dalam wilayah ikhtilaf, wilayah perbedaan pendapat. Ada kaidah fikih yang mengatakan begini: selama ada perbedaan pendapat di dalam hukum syariat, maka tidak boleh satupun orang yang membenarkan dirinya sendiri dan mengingkarinya. Karena orang yang belajar fikih itu pasti toleran. Sebab kalau belajar fikih itu pasti belajar perbedaan pendapat. Contoh ngeten, bagaimana hukum talaffuzun niyah, melafadzkan niat dengan lesan. Itu ada yang mengatakan hukumnya apa? Tidak boleh. Ada yang melarang, ada yang mustahab disukai, ada yang mengatakan ghair mustahab tidak disukai, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah boleh. Macam-macam pendapat di dalam fikih. Nah, ada satu pendapat saja yang mengatakan itu bid'ah di dalam pendapat mazhab Hanafi. Tetapi di dalam keterangan kitab-kitab ulama Hanafi, nanti saya terangkan kitabnya, itu mengatakan bahwa walaupun itu bid'ah kata mazhab Hanafi, tetapi kalau orang dilanda was-was atau ragu-ragu di dalam niat sholatnya, maka itu istihsan, lebih baik melafadzkan untuk menghilangkan was-was dan keraguan. Niki kaidah fikih. Lah, kaidah fikih niki kata kitab-kitab para ulama. Salah satunya itu ada dalam kitab Al-Asaba wan Nadzair, karangannya Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi. Beliau mengatakan begini dalam kitabnya, ya, la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Ini kaidah fikih
ketika kita berhadapan dengan perbedaan pendapat. Apa? Masalah yang diperselisihkan tidak boleh diingkari. La yungkaru, tidak boleh mengingkari. Al-mukhtalafu, perbedaan pendapat fi di dalamnya, tidak boleh. La yungkaru, tidak boleh diingkari ketika terjadi perbedaan pendapat. Ini kita pegang kaidah ini. Kaidah fikih ini diterima oleh seluruh ulama fikih. Ya, wa inna ma yungkarul mujma'u alaih, ya, tapi harus mengingkari masalah yang telah disepakati. Jika ada satu pendapat yang sama, ittifaq kesepakatan para ulama, ya, maka tidak boleh diingkari. Tetapi juga tidak boleh mengingkari terhadap perbedaan pendapat di dalam tata cara beribadah. Ini saya tegaskan sebab biar kita tidak salah faham dan tidak ragu-ragu dalam mengamalkan amaliyah kita ala mazhab Syafi'i atau Nahdlatul Ulama atau amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin ingkang minulya, siapa yang enggak kenal Imam Suyuti? Bagi orang yang ahli fikih, orang yang ahli hadis, orang yang ahli tentang hukum-hukum Islam, pasti akan mengenal sosok yang namanya Imam As-Suyuti, ulama yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Beliau 8 tahun hafal Quran. 8 tahun hafal Quran dengan qiraahnya. Beliau bermadzhab Syafi'i walaupun guru-gurunya beragam mazhab. Jadi Imam Suyuti ini belajar tentang guru mazhab Hanafi, belajar tentang ulama mazhab Maliki, belajar tentang ulama mazhab Hambali. Tetapi beliau tetap pada pendiriannya sampai meninggal dunia, beliau tetap bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Suyuti bermazhab lain, kita bantah bahwa Imam Suyuti sampai akhir hayat beliau tetap beliau ulama kibar, ulama besar dari mazhab Syafi'i, mazhab 15. Paham ya? Cek mantep ibadah kita, ya. Bahkan yang sewu guru-gurunya iku kurang lebih 600 guru niki. Ulama sing gurune 600 ulama. Kita sendiri berguru di pesantren hanya hitungan jari guru kita. Sedangkan Imam Suyuti guruin 600. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi, gurunya Imam Suyuti. Termasuk Imam Sirajuddin Al-Balqini, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1456 Masehi. Termasuk juga Taqiyuddin Asy-Syamini, ulama Hanafi yang wafat tahun 1475 Masehi. Loh, gurune lintas mazhab. Sekarang ini yang sewu banyak orang yang tidak mau mazhab-mazhaban, tidak mau ikut salah satu mazhab, monggo itu pendapatnya. Tetapi kalau tidak bermazhab, yo konsisten, jangan mengambil dalil atau keterangan dalil dari ulama-ulama yang bermazhab. Sekarang ini banyak nggak konsisten, katanya nggak bermazhab, tetapi mengambil pendapat Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i. Katanya nggak bermadzhab, tapi ngambil pendapat Ibnu Katsir, ulama tafsir Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1373 Masehi. Katanya nggak bermadzhab, tapi mengambil pendapat Imam Asy-Syarqawi. Loh, ini nggak konsisten. Katanya nggak bermadzhab, tetapi selalu mengambil hadis Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari adalah ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Imam Muslim juga bermadzhab Syafi'i, Imam Tirmidzi juga mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Majah juga mazhab Syafi'i, Imam Hakim juga mazhab Syafi'i, Imam Ad-Darqutni juga mazhab Syafi'i, Ibnu Hibban juga mazhab Syafi'i. Loh, kata niku Abu Dawud juga mazhab Syafi'i. Jadi ulama hadis niku rata-rata, bukan semua, rata-rata walaupun mereka al-muhaddis, ahli hadis, tetapi punya mazhab.
dan mazhab mayoritas ulama hadis itu adalah mazhab Syafi'i. Diluruskan. Kalau niki seneng lurus-lurus ndak, barang lurus niku sae nggih Bu. Barang lurus niku sae apa maneh kenceng. Ora dereng ingkang minulya. Nah, itu luar biasa Imam Suyuti niki, luar biasa. Nah, sebab napa? Ada cerita begini, Bu. Niki penting. Ketika Imam Suyuti usia bayi, ya, balita, niku bapake sing namanya Syekh Abu Bakar As-Suyuti itu meminta berkah kepada ulama besar yang namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk didoakan dan diberi minuman. Loh, keberkahan wonten. Jadi ulama-ulama dulu tidak menolak keberkahan. Malah anak-anak ini ku digawa kiai, dibawa ke ulama untuk diminta berkat doa-doa mereka. Seperti Imam Suyuti oleh bapaknya dimintakan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab syarah Sahih Bukhari yang namanya Fathul Bari. Akhirnya ya berkah temenan. Sing dikai sing jali berkah Imam hadis terkenal, Imam Suyuti dadi ahli hadis ya terkenal oleh berkah. Panjenengan lek nggak ada anak digono gurune, dibawa ke gurunya, minta barokah doa. Seperti Nyun Sewu cerita Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali jadi ulama yang besar? Salah satunya adalah karena bapaknya itu senang banget dengan majelis-majelis para ulama. Sehingga ketika setiap majelis ilmu Imam Ghazali cilik digawa bapak dan majelis minta doa para ulama, dan di dalam majelis ilmu itulah ayah Imam Ghazali ndonga nang Gusti Allah, ya Allah muga-muga anak kula barokah majelis ilmu, majelis taklim dadi ulama, berkah para ulama. Akhirnya dadi ulama temen. Ini Imam Ghazali. Ini dua bukti para hadirin. Jadi Bapak Imam Ghazali njaluk berkah para ulama, berkah majelis taklim, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, majelis manaqib, majelis tahlil dan sebagainya. Ini contoh. Jadi jenengan lek njaluk berkah kanggo anak panjenengan dan ulama, berarti kita meneruskan tradisi para ulama besar pada masa-masa dulu. Tidak usah mamang, aku nang kiai njaluk berkah kiai. Oh gak boleh, Nabi gak pernah melakukan. Kayak ulama gede sakmono gede kealiman yang melakukan itu, kita kok gak boleh. Niki para hadirin ingkang minulya. Nah, balik malih dan perbedaan pendapat. Jadi masalah yang masih ikhtilaf, masih diperselisihkan oleh para ulama, kita siapapun tidak boleh mengingkari. Ngingkari aja enggak boleh, la yungkarul mukhtalifah, tidak boleh mengingkari perbedaan pendapat, apalagi menyalah-nyalahkan, apalagi menuduh-nuduh masuk neraka. Berarti dia tidak pernah belajar kaidah fikih, tidak pernah memahami ilmu fikih, dan bahkan saya curiga mereka tidak mau belajar ilmu fikih. Niki guru kula nanti dawuh ngeten, besok-besok le ilmu sing langka, besok-besok. Kula niki waktune kelas 3 sanawiyah ten Darul Ulum, dipeseni kiai kula Kiai Rifai Romli niku dawuh ten santrine pas kula ngaji takrib Fakul Qorib niku dawuh ten santrine mene-mene ilmu sing langka, mene-mene ilmu sing langka adalah ilmu fikih. Akeh wong sing ngapalno Quran, akeh sing belajar hadis, tetapi banyak yang meninggalkan fikih. Ngoten. Makanya kula niki ngaji-ngaji kitab-kitab fikih. Para hadirin ingkang minulya, berarti seorang ulama yang alim itu harus mengakomodasi perbedaan pendapat, tidak boleh menolak perbedaan pendapat. Yang membuat rame itu begini,
dia berbeda pendapat, tidak menghormati perbedaan pendapat, bahkan memaksa-maksakan pembenaran terhadap pendapatnya sendiri. Ini yang menyebabkan rame di jagat konflik. Ini rame. Para hadirin ingkang minulya, selama ada ulama berbeda pendapat dan dia punya dasar dalil atau hujah atau alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka kita tidak boleh mengatakan itu bid'ah, itu musyrik dan lain sebagainya. Niki perlu diluruskan para hadirin. Bahkan kata Imam Suyuti, ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu adalah merupakan nikmat yang agung dari Allah. Kata beliau begitu. Ini hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan tidak oleh orang-orang yang bodoh atau mudah dibodohi. Jenengan kali kula kepengin tak dadi wong bodoh dibodohi, mboten. Makanya amaliyah kita harus diperkuat, dijelaskan dengan detail bagaimana dasar-dasar penjelasan terhadap amaliyah yang sudah kita lakukan, termasuk melafadzkan niat. Loh, niki dipertegas malih kali namanya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi, ulama yang wafat tahun 1388 Masehi di Spanyol. Niku dawuh, man lam ya'rif al-ikhtilaf la yasum anfuhul fiqha. Atau dalam buku kitab lain, man lam ya'rif al-khilaf lam yasumma rahayatul fiqha. Apa artinya? Orang yang tidak memahami dan mengerti tentang perbedaan pendapat, maka dia tidak akan mencium wanginya ilmu fikih. Ya, malam ya'rif al-khilaf, barang siapa yang tidak memahami mengerti tentang perbedaan pendapat, lam yashumma raihatul fiqha, maka dia tidak bisa mencium aroma wangi ilmu fikih. Niki sing ngomong ulama sing namine Imam Asy-Syatibi Asy-Syafi'i, ulama yang wafat tahun 1388 Masehi di Spanyol, dan kitab Al-Muwafaqat wonten. Ya jelas niki. Jadi kalau kita berbeda dengan orang lain, oh kita beda, sana beda, situ beda, ndak usah mamang. Sebab perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan di dalam memahami Quran dan hadis. Paham ya? Paham ya? Paham tak belas iki. Niki para hadirin ingkang minulya. Terus nyun sewu saniki mazhab Hanafi. Terus pundi hukum melafadzkan niat, nggih. Kadang ana imam ngimami krungu niate usolli fardhu isya misale, ya boleh. Barangkali ngingatno para hadirin jamaahnya untuk niat, nggih. Napa? Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah atau Imam Nu'man bin Sabit, itu yang wafat tahun 767 Masehi di Baghdad, memang mengatakan bahwa melafadzkan niat adalah bid'ah. Ya, jika ragu, jika muncul was-was, maka beliau mengatakan istihsan dalam kitabnya. Istihsan lebih baik dilafalkan untuk mengurangi ragu-ragu dan was-was. Loh, mazhab Hanafi, nggih, mazhab Hanafi. Bahkan ada ulama besar yang dari mazhab Hanafi, Ibnu Nujaim Al-Hanafi, ulama yang wafat tahun 1562 Masehi, iya, dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair, beliau sahabatnya Imam Suyuti, beliau mengatakan, beliau seorang tahqiq, beliau seorang ulama muhaqqiq, ulama yang memvalidasi
memverifikasi, memeriksa tentang pendapat ulama Hanafi. Beliau mengatakan begini, ya, memang niat yang dilafadzkan itu tidak disyaratkan. Loh, ini beliau. Memang betul dalam mazhab kami itu tidak disyaratkan dalam segala bentuk ibadah kecuali nazar. Ya. Beliau mengatakan setelah melakukan verifikasi, validasi, tahqiq, ya, mencermati, kemudian beliau menyimpulkan bahwa talaffuzun niyah dalam mazhab kami, kata beliau, itu disukai, hukumnya mustahab atau disukai, khususnya bagi orang-orang yang tidak bisa muqtaronan membarengkan niat dengan takbir dan timbul was-was, maka mustahab disukai untuk melafadzkan niat. Kesimpulannya para hadirin, di dalam mazhab Hanafi boleh kita melafadzkan niat. Satu, mazhab Hanafi. Nggih. Jadi ojo mazhab Syafi'i tok sing pendapat ngono, mboten. 4 mazhab pendapat insyaallah kula terangaken. 2, pendapat mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 795 Masehi di Madinah. Dia dikuburkan di Baqi. Kuburannya tengah-tengah, nggih, tengah-tengah Baqi itu beriringan sebelah makam Imam Nafi Al-Madani, salah satu ulama qiraah sab'ah, ya. Nah, beliau dari ulama mazhab Maliki niku ngeten, nggih, niku ngeten bahwa memang tidak disyaratkan loh, sama, tidak disyaratkan, nggih, tidak dilarang loh. Dan melafadzkan niat tidak disyaratkan, juga tidak dilarang. Niki pendapat ulama dari mazhab Maliki yang diwakili oleh Syekh Ad-Dusuki atau Ad-Dasuki yang wafat tahun 1296 Masehi. Abad 12 sudah dinyatakan bahwa mazhab Maliki tidak mensyaratkan dan tidak melarang orang melafadzkan niat. Paham ya? Mazhab Maliki, cuma menyalahi keutamaan khilaful aula, tetapi ada catatan Imam Ad-Dasuki dalam kitabnya, kalau terjadi keraguan-raguan, terjadi was-was ketika niat dengan takbir, maka boleh untuk melafadzkan niat. Mazhab Maliki sesuai dengan waktu ini. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, pendirinya adalah Imam Ahmad. Kalau panjenengan maca hadis tanda kurung HR Imam Ahmad niku nama lain dari Imam Hambali, sami tiyange yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Dalam mazhab Hambali ada 2 pendapat, tapi tidak bid'ah. Pendapatnya mustahab disukai, yang kedua ghairu mustahab tidak disukai. Ngoten to. Jadi tidak ada kata-kata bid'ah, ya. Apalagi mazhab Syafi'i sudah bisa melafadzkan niat. Loh, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang bid'ah no orang melafadzkan niat, sopo sing ngomong, melok sopo? 4 mazhab membolehkan. Niki gak usah mamang, cuma dengan catatan jenengan lek melafadzkan niat, hati kita ikut melafadzkan, lesan hanya menguatkan dari kemantapan hati. Niki nomor 2, jangan keras-keras, nggih. Ojo banter-banter. Mentang-mentang hukume talaffuzune ya dibuanterno kayak pengumuman. Usolli fardhu isya'i. Iki niat ta pengumuman. Santai mawon nggih, santai mawon.
Para hadirin ingkang minulya, niki penting sangat kula tarakaken sebab ulama mazhab Syafi'i niku sepakat mayoritas membolehkan untuk melafadzkan niat dalam ibadah apapun, bahkan juga boleh melafadzkan niat dulu baru takbiratul ihram. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Imam Nawawi, ulama yang wafat tahun 1277 Masehi, yang wafat usia 40 tahun, tidak menikah, jomblo, ulama kecil tapi jomblo. Termasuk pendapat Imam Ar-Rafi'i, ya, Imam Ar-Rafi'i dan sebagainya. Imam Rafi'i wafat tahun 1226 Masehi. Jadi kalau kita belajar fikih di mazhab Syafi'i, kalau ada pendapat qaul dari as-syaikhan, berarti kalau as-syaikhan ini adalah dua imam, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau ada pendapat mazhab yang menyatakan as-syaikhan fi mazhab Syafi'i, maka itu sudah kuat pendapatnya. Ya. Kalau Imam Rafi'i sama dengan pendapat Imam Nawawi, sudah luar biasa pendapatnya ini di dalam mazhab Syafi'i. Ini harus paham para hadirin. Sebab saniki kata sing dibelok-belokno gak karuan. Sehingga bagi orang awam itu akhirnya percaya dan akhirnya fanatik. Mari fanatik rumangsa bener, mari bener nyalah-nyalahno wong liya, mari nyalahno ndongakno mlebu neraka. Pertanyaannya, kapan dia jadi panitia akhirat iku? Terus apa sing SK? Ono panitia akhirat di SK. Ya malaikatnya gak ana fungsine. Niki para hadirin ingkang minulya. Nah, Imam Romli contoh, wa yundabun nutaqu bil manwi, dan ketika wa yundabu dan disunahkan apa? An nutaqu ngucapno bil manwi kelawan niat kubailat takbiri, sebelum takbir. Ini pendapat imam besar dalam mazhab Syafi'i yang bernama Imam Romli yang wafat tahun 1596 Masehi. Dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin, mensyarah kitabnya Imam Nawawi. Luwih jelas posisi kita. Niki jelas posisi kita. Wis gak usah mamang, ya, gak usah ragu. Usolli, kenapa usolli? Waktunya apa waktunya? Saya ada waktunya. Nah, usolli, kita usolli. Kelompok lain tidak usolli, ya biar saja. Berbeda pendapat. Kita dari mazhab Syafi'i usolli. Kenapa usolli? Ya, kita tidak usah nawaitu lagi. Karena kalau kita pakai nawaitu harus ada kata lanjutannya. Contoh, nawaitul wudu'a, saya niat wudu. Kalau kita pakai nawaitu dalam sholat, dawa nawaitu an usolliya, ngoten. Nawaitu an usolliya, cukup usolli, saya niat, ya. Kenapa demikian? Karena dalam mazhab Syafi'i niat niku 3 syarat minimal pun sah. Satu adalah qasdul fi'li atau al-qasdu atau al-qasad. Niat menyengaja mengerjakan sesuatu. Kalau kita qasdul fi'li, niat menyengaja sesuatu, maka kita usolli sudah cukup. Oke, cukup. Nomor kali napa at-ta'yinu, bedakno antar salat. Nomor 3 al-fardhiyah, ngucapno fardu. Jadi cuma 3 syarat minimal niat. Siji qasdul fi'li, nyengaja perbuatan usolli. Nomor 2 at-ta'yin, nentokno ibadah zuhri. Nomor 3 al-fardhiyah, ngucapno fardu. Jadi sampean lek kesusu ya istirahat abrik, niate dawa-dawa gak cukup niat usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, sah di dalam mazhab Syafi'i. Paham nggih?
Rakaatin mustaqbil itu sunnah di dalam Syafi'i. Yang penting 3 syarat terpenuhi, al-qasdu, at-ta'yinu, dan al-faradhiyah atau al-faradhu, pun cekah. Paham ya? Pun cekah. Tambahi arba rakaatin mustaqbil qiblah itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Niku perlu difahami. Nek gak paham niki krungu keterangan liya bingung sampean, bingung maneh. Kok usah bingung ya. Kok usah bingung. Ya harus yakin ini amaliyah kita. Ini adalah pemahaman kita. Jadi jenengan usolli fardhu zuhri dengan kata usolli cukup, sudah cukup di dalam mazhab Syafi'i. Nggih, kalimat usolli sudah cukup ya. Cara Jawa monggo Bu, mosok gak usolli gak iso ya. Kenemenen lho, karek usolli mesti gak iso. Nggih. Iki harus dipahami, sudah cukup nggih. Terakhir, pendapat usolli, memakai kata usolli ini sudah ratusan tahun ditelaah oleh ulama-ulama besar, mulai abad 8-9 sampai abad 15 Masehi. Contoh nggih, ahli hadis, ahli fikih, Imam Nawawi abad 12, Imam Rafi'i abad 12, Imam Ar-Ramli abad 16, Imam Asy-Syarbini abad 15, Imam Suyuti abad 15, Hajar Asqalani abad 15, Imam Al-Bajuri abad 18. Beliau ulama besar dengan mengarang puluhan kitab fikih. Beliau mengatakan usolli sudah cukup dan sah menjadi niat di dalam sholat. Wis cukup nih ya. Gak usah aneh-aneh melok ulama kita. Panjenengan punya imam, kami juga punya imam. Jenengan punya ulama, kita juga punya ulama. Inilah ruang dinamika di dalam perbedaan pendapat. Nggih, paham nggih? Ya, alhamdulillah. Mugi-mugi manfaat, maslahah, barakah wa ni'mat wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.